yang Bapak sampaikan ini. Andai kata fraksi-fraksi lain sudah didatangi oleh bapak-bapak, tapi juga belum mau terbuka, insya Allah fraksi PKS walau dengan sendirian akan menyuruhkan dibentuknya hak angket untuk meneliti apa yang terjadi pada tewasnya 16 Laskar FPI. Ini bukan persoalan FPI, tapi persoalan penegakan keadilan secara objektif. Tentunya bapak-bapak tahu, kalau cuma fraksi PKS yang menyuarakan, hampir bisa disimpulkan keputusannya seperti apa. Tetapi dalam memperjuangkan kepentingan umat, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, siang tadi saya dengan tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar atau biasa disebut TP3 berkunjung diterima oleh fraksi PKS DPR RI dipimpin oleh Jazuli Juwaini, mohon maaf Pak Kiai ya. Jazuli Juwaini. Sebagai ketua fraksi ada sejumlah nama lain, antara lain seperti Pak Adang Darajatun, pimpinan fraksi juga, ada sekretaris fraksi dan sebagainya. Alhamdulillah bagus banget sambutannya. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Tentu saja Bang Abdullah Heha Mahua sebagai koordinator dari TP3 menyampaikan paparannya, temuan-temuannya, begitu juga dengan Bang Marwan Batubara. Jadi beberapa teman menyampaikan paparan-paparannya, intinya semua bahwa sangat kecewa terhadap kinerja dari Komnas HAM yang jauh dari memadai. Komnas HAM memang sudah menyelesaikan tugasnya yang dalam sebuah laporan yang diberi judul laporan penyelidikan. Tapi karena kontennya jauh dari memadai, apalagi dasar hukumnya tidak menggunakan pas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka TP3 berpendapat apa yang dijadikan oleh Komnas HAM itu bukanlah laporan penyelidikan, tapi hanya sebatas pemantauan belaka. Nah, dalam kesempatan itu TP3 berharap fraksi PKS di DPR RI mau membantu menggulirkan apa yang disebut dengan hak angket. Walaupun memang harus disadari juga itu bukan barang mudah, karena PKS di DPR RI cuma 50 kursi, sementara jumlah total kursi DPR kalau nggak salah 560. Jadi memang Ustadz Jazuli Zuwaini menyarankan kepada TP3 juga untuk melakukan kunjungan yang sama, beraudiensi kepada 8 fraksi yang lain. Ya, seperti kita tahu, total di DPR ada 9 fraksi, PKS hanya salah satunya. Disampaikan oleh TP3I bahwa TP3 maksud saya, itu bahwa surat serupa permohonan untuk bertemu beraudiensi sudah juga disampaikan kepada 8 fraksi yang lainnya. Tapi memang baru PKS yang menyambut bersedia menerima dan diterima hari Selasa dan yang dijadikan sebagai hari aspirasi dari fraksi PKS. Ternyata 2 hari ya PKS itu memberikan waktu aspirasi kepada rakyat, kepada wakil rakyat yang diwakilinya selain hari Selasa juga hari Jumat. Nah, yang menarik adalah bahwa PKS berjanji akan memperjuangkan dalam sidang paripurna untuk soal pembunuhan 6 Laskar ini diangkat menjadi hak angket. Walaupun tadi bicara soal perjuangan harus dibantu dengan fraksi-fraksi lain. Karena ketika pembahasan musyawarah buntu biasanya bahkan selalu diakhiri dengan pemungutan suara, voting. Dan kalau sudah begitu ya sudahlah, 50 suara mau ngapain, lawan Golkar saja udah kalah. Apalagi kalau Golkar bergabung dengan PDIP, wah, nggak mungkin lagi dikalahkan. Apalagi kalau satu lagi Gerindra, mereka bergabung bertiga, waduh, seolah-olah negara ini punya mereka. Bagus juga sih, bagus. Dan PKS berjanji akan memperjuangkan dalam rapat paripurna untuk diangkat sebagai hak angket. Bagaimana nanti perkembangannya? Ya kita lihat saja. Ini laporan dari ruang pertemuan antara TP3 dengan fraksi PKS. Ini laporannya.
Yang Adang Darajatun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan fraksi dan seluruh teman-teman fraksi dan terutama rekan-rekan teman-teman dari tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI. Tapi lebih khusus lagi mungkin senior saya nih, Pak Hemah Mahua, sebagai mitra kerja Komisi 3 dari dulu, dan saya tahu persis idealisme beliau yang tidak pernah padam. Lebih-lebih saya mendengarkan kemarin pada pertemuan di TV One ya dengan Kompolnas, jelas sekali apa yang Bapak harapkan secara umum dan secara meluas tentang harapan dari Bapak dan teman-teman. Sedikit ya Mbak Ketua Fraksi ini kasih pengantar dulu, dan juga Pak Marwan yang sejak 2007 menjadi guru saya menjelang Pilgub, dan juga Pak Edi Mulyadi nih sama-sama juga P3. Jadi tanpa menghormati teman-teman yang lain, tapi terus terang aja yang disebutkan tadi itu ada sejarahnya lah kira-kira. Bapak Ibu sekalian, saya rasa tadi Ketua Fraksi sudah jelas menyampaikan tentang kehadiran bapak-bapak tidak salah, dan memang ini adalah tempatnya untuk menyampaikan hal tersebut. Dan tadi kita secara seksama mendengarkan apa-apa yang disampaikan, terutama saya menggarisbawahi 3 poin akhir daripada apa yang disampaikan tim kawal, dan juga penjelasan-penjelasan tentang yang berhubungan apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar, bahwa tugas dari DPR adalah tadi beberapa hak yang kita miliki yang diharapkan oleh tim pengawal untuk dapat menjadi kajian dan tindakan atau apapun juga yang nanti jelas akan ditentukan oleh fraksi. Jadi untuk kami, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi terhadap apa-apa yang dilaporkan, karena apapun juga bahwa laporan-laporan Bapak akan menjadi bagian dari penyeimbangan dari berita-berita yang mungkin lain yang diterima oleh masyarakat, sehingga terjadi suatu keadilan di dalam suatu pemerintahan. Nah, dari keadilan itu Partai Keadilan Sejahtera akan melihat bagaimana prospek kedepannya terhadap kasus tersebut. Jadi saya rasa saya terima kasih mendengarkan masukan-masukan yang begitu gamblang dan jelas, dan sekali lagi mudah-mudahan harapan yang disampaikan oleh tim pengawal akan menjadi suatu masukan yang sangat baik untuk kami di DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sedang merayu, tapi kami sedang membuka pintu. Bisa aja. Ibu Neti, barangkali ada respon, atau Pak Ustadz Awas Hidayat dari Komisi 3 yang begitu bersemangat untuk terus membuka kasus ini, dan ini adalah sebuah pengawalan dari masyarakat, dan kami di fraksi PKS mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan TP3. Yang kedua, pada dasarnya ada 3 hal saja yang diinginkan, yaitu agar kita mengabaikan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan langsung Komnas HAM. Kemudian yang kedua, meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal yang lebih dalam lagi, atau melakukan pengulangan penyelidikan berdasarkan undang-undang yang lebih tepat, yaitu nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian meminta agar fraksi PKS mengusung hak angket terhadap pemerintah dalam masalah ini. Tadi sudah disampaikan juga beberapa argumentasi. Bang Rijal ini kenalan saya lama, sejak dulu di Bandung masuk kuliah, menyampaikan argumen-argumen yang sangat kuat tentang masalah politik. Terutama sekali ada yang boleh dikatakan dalam tanda kebencian terhadap KRS dan potensi politiknya yang begitu besar.
dalam kaitannya dengan aksi 212. Dan ini sudah mulai dari awal, sehingga ini menjadi dasar bagi kita, pijakan bagi kita untuk kenapa seperti itu sikap terhadap HRS. Padahal kan sebetulnya beliau tidak memiliki lembaga politik, beliau dari kalangan masyarakat biasa. Nah, dalam persoalan ini ya tentu kita harus tahu batas-batas kita sebagai lembaga politik, karena titik inti pertemuan ini adalah crimes against humanity. Artinya mari kita sama-sama menggali hal tersebut sehingga sorotan dunia terhadap pemerintahan Indonesia yang melanggar HAM itu ya bisa kita atasi bersama. Kita juga mau punya negara kayak gini begitu. Ya, dan kita sebagai lembaga politik, PKS khususnya itu juga punya tanggung jawab terhadap masalah itu. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan kepada pimpinan. Ya, saya gembira karena yang dihadiri oleh teman-teman TP3 ini sudah fraksi, bukan voksi 3 ya di PKS, tapi sudah fraksi, jadi sudah lebih besar. Dengan demikian semangat kita adalah semangat bersatu dengan umat. Ya, TP3 ini saya kira mewakili umat sangat kuat, apalagi dengan adanya Bang Abdullah Hamahwa yang dulu adalah ketua PBPI yang luar biasa, perjuangannya kita kenal. HMI yang luar biasa sampai harus hijrah ke Malaysia, luar biasa. Ya, dan teman-teman di sana bilang ini beliau ini sampai jualan es kelapa muda. Ya, kelapa muda di Malaysia. Ya, dan kita cuma jadi pengamat waktu itu sebagai anak-anak muda. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah cikal bakal untuk menyatukan kebersamaan umat di berbagai lini. Ya, dan PKS sangat gembira dengan kehadiran Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daus. Bu Neti masih ada untuk merespon. Sengaja kita kasih kesempatan semua pimpinan fraksi merespon Pak, sebagai bentuk keseriusan kami dalam menerima dan merespon Bapak-bapak. Saya tidak batasi itu karena sebagai bentuk keseriusan. Silakan. Ya, terima kasih Ketua Fraksi, pimpinan fraksi dan anggota yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abdullah Hamahwa beserta seluruh rombongan yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak ke fraksi PKS. Seperti yang disampaikan oleh para anggota yang sebelumnya sudah menyampaikan, kami sangat berbahagia, bersyukur bahwa hari ini kita bisa bersilaturahim, tentu saja untuk menyatukan satu pandangan dan persepsi kita tentang pentingnya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada saat kejadian itu, meskipun itu bukan menjadi ranah saya yang ditugaskan oleh pimpinan fraksi di Komisi 9, saya tetap menyampaikan sikap politik saya atas penembakan 6 laskar yang tentu saja saya melihatnya dari perspektif seorang perempuan, ketika seorang ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, perjuangan antara hidup dan mati, kemudian anak kesayangannya diperlakukan seperti itu, tentu itu mengusik rasa kemanusiaan. Siapapun perempuan yang hidup di tanah Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan itu dilindungi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu tentu saja atas nama kemanusiaan, atas nama prinsip keadilan di hadapan hukum, ya apa yang disampaikan oleh sekretaris fraksi tadi, tentu kita juga harus menggalang berbagai dukungan, karena bagaimanapun konteks politik, tentu kita perlu membangun sebuah solidaritas yang lebih besar agar kasus ini bisa mendapatkan dukungan yang lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita berharap negara mampu
menjawab ya berbagai pertanyaan dan kegalauan masyarakat yang selama ini banyak sekali tidak mendapatkan jawaban yang tuntas ya, terhadap kasus-kasus yang terkait dengan hukum yang seringkali digambarkan tumpul ke atas, tajam ke bawah ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita kali ini dan juga dukungan dari pihak-pihak yang lain, kekuatan politik yang lain, mudah-mudahan yang tadinya ada di ranah hukum dan kemudian juga memerlukan dukungan atau gerakan politik, mudah-mudahan bisa terungkap secara tuntas. Sekali lagi kita berharap kebersamaan ini tentu saja bukan hanya pada persoalan penembakan 6 laskar, tapi menjadi pemantik bagi kita untuk terus membangun kekuatan, memperjuangkan kebaikan dan kebenaran di bumi tercinta Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Tadi sudah memaparkan berbagai hal. Kami fraksi PKS merasa dapat bekalan-bekalan temuan yang luar biasa dari penjelasan bapak-bapak delegasi ini. Dan inilah sesungguhnya yang kami butuhkan, konten-konten yang untuk kami suarakan di parlemen sebagai wakil rakyat. Juga kalau dalam perspektif agama Islam, ketika kehadiran itu hilang, maka akan hancur dan binasalah sebuah komunitas bangsa. Innama kana ahlaka man qablakum idza sariqa minhum dhaif aqamu alaihi al-had wa idza sariqa minhum syarif tawakuhu. Ketika supremasi hukum itu tajam ke bawah tapi tidak berlaku ke atas, ini artinya keadilan sedang tercabik, kezaliman sedang beratraksi, dan kalau itu terus dibiarkan maka yang terjadi adalah kehancuran sistem berbangsa dan bernegara. Buat kami, menegakkan sistem dan supremasi hukum bukan saja untuk 6 laskar FPI yang sekarang itu diusung oleh bapak-bapak, tetapi seluruh kasus-kasus hukum di Republik Indonesia ini kami sangat konsen mendorong untuk ditegakkan dengan prinsip-prinsip. Yang kedua, dari apa yang bapak-bapak sampaikan tadi, bisa disimpulkan yang mungkin kami bisa lakukan. Pertama, insya Allah kami akan berkirim surat kepada Komnas HAM untuk minimal menerima masukan-masukan yang objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari apa yang ditemukan dan disampaikan oleh berbagai macam elemen masyarakat. Yang ketiga, insya Allah, nah, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ledia, Sekretaris Fraksi, kami berharap bapak-bapak juga bisa berkunjung ke fraksi-fraksi lain agar semua fraksi, ada 9 fraksi di DPR ini, mendengar semua yang bapak-bapak miliki dari temuan-temuan tim TP3 ini. Karena kalau kita orientasinya sukses, disinilah kita tidak mau egoisnya, Pak. Karena kita tidak sedang beratraksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi kita ingin keadilan itu bisa tegak. Andai bapak-bapak bisa sampaikan kepada seluruh fraksi, tapi di situ bapak akan bisa melihat fraksi mana yang paling aspiratif. Tetapi kalau bisa diterima semuanya, kemudian langkah fraksi-fraksi sama di parlemen ini, selesailah yang bapak sampaikan ini. Andai kata fraksi-fraksi lain sudah didatangi oleh bapak-bapak, tapi juga belum mau terbuka, insya Allah fraksi PKS walau dengan sendirian akan menyuruhkan dibentuknya hak angket untuk meneliti apa yang terjadi pada tewasnya 6 laskar FPI. Ini bukan persoalan FPI, tapi persoalan penegakan keadilan secara objektif. Tentunya bapak-bapak tahu, kalau cuma fraksi PKS yang menyuarakan, hampir bisa disimpulkan keputusannya seperti apa. Tetapi dalam memperjuangkan kepentingan umat, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dalam memperjuangkan kepentingan nasionalisme Indonesia,
PKS selalu optimis dan semangat. Kalau bisa bersama-sama, alhamdulillah. Kalaupun belum ada yang tertarik, tetap kami akan sampaikan. Minimal kami bisa suarakan dalam forum rapat paripurna. Kita akan tugaskan insya Allah salah satu anggota dari fraksi PKS untuk menyuarakan di forum rapat paripurna apa yang Bapak-Bapak sampaikan khususnya, dan juga tentang prinsip-prinsip keadilan di Republik Indonesia ini yang harus kita tegakkan. Hukum tentu tidak bisa diintervensi karena lembaga hukum adalah memiliki otoritasnya sendiri, tetapi suara rakyat bagi kami di fraksi Partai Keadilan wajib disuarakan sesuai di forum-forumnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-Bapak dari tim PP3. Kami serius, kami merasa. Saudara sekalian, demikian tadi kita bisa ikuti ya, sudah seperti itu ya. Hasilnya bahwa berjuang itu harus, itu kewajiban. Hasilnya tentu saja Allah yang menentukan, karena Allah tidak bertanya kepada kita, wahai manusia, kenapa kamu tidak menang dalam berjuang, tidak menang dalam perang. Tapi yang Allah tanya adalah kenapa kalian tidak ikut berangkat berperang. Dan kita PP3, fraksi PKS atau siapa saja sudah berusaha untuk berjuang. Nanti kita lihat hasilnya. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.